Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar semuanya hari Baik, ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Luar biasa, Allahu Akbar, hari Jumat ya. Jumat Bu. barokah katanya ya. Insya Ya. Allah. Terakhir kita bertemu pekan sebelumnya ya. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah 1 kali tatap muka. Nah, sekarang ini kita berada di posisi tatap muka kedua. Sebelumnya kita masuk ke pembelajaran, Ibu minta tolong Hana untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baiklah, mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pagi ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih, Hana. Ya, Bu. Hari ini kita akan membahas materi yang pekan kemarin, sifat koligatif larutan. Tugas Ibu untuk tugas literasi pekan kemarin apa sudah dikerjakan, dilakukan? Sudah, Bu. Bagus, hebat semuanya. Ini bisa dilihat ya, ini gambar apa aja ya? Ini pasti sudah sering lihat. Es krim. Siapa yang suka makan es krim? Ya, Bu. Suka, Bu. Iya, Anda suka makan es krim ya? Suka banget. Ya, ini suka banget ya, ada berbagai macam rasa. Kemudian ini ada gambar kedua apa ya, Nak? Gambar itu garam ya, Bu. Apa ya, Bu? Ya, itu ada orang yang menaburkan garam di atas jalan. Ya. Ini di gambar ketiga apa nih kira-kira nih? Pasti sering beli ya. Orang apa jual ya? Es. Iya, itu ada pedagang es ya, es Ya. potong. Mas-mas jual es. Iya. Kira-kira bagaimana sih ya abang-abang itu bisa membuat esnya itu tetap dingin? Ada yang tahu kira-kira? Bu. Oh, bagus. Es jawabannya. Es batu. Ada yang dikasih termos es. Lupa ya. Tanya, Bu. Ya? Lupa tanya sama mas-masnya, aku bisa. Iya, nanti kalau tanya sama mas-masnya dia nggak mau kasih tahu, itu rahasia perusahaannya ya. Nanti bisa-bisa diambil profesinya ya. Iya, coba di halaman berikutnya kita lihat ya. Di lembar berikutnya. Iya, coba. Nah, sudah sering ya lihat. Nah, di situ perlengkapan belajarnya sudah disiapkan ya anak-anak, buku catatan. Semuanya disiapkan. Kalian absen dulu ya sekarang. Ya, sudah. Coba dibuka ya absennya. Terlihat nggak, Bu? Tulisan presensinya? Terlihat, Bu. Terlihat ya? Sudah ya? Sudah absen semuanya ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Kali ke PDF terlihat lagi, Bu. Sudah kembali terlihat ke PDF. Ya. Ya. Ini hadir semua ya? Ada yang tidak hadir hari ini? Saipudin, Bu. Oh iya, Saipudin ya, tidak hadir hari ini. Ya, kita doakan ya, biar dia nanti cepat sehat dan bisa ikut kita bareng-bareng bersama di kelas lagi. Next, kalau di lembar berikutnya, nah yang tadi ya, nah di sini, mengapa ya es potong yang dibawa pedagang tadi ya bisa tetap dingin? Ada yang jawabannya di dalamnya ada termos es,
terus ada yang pakai es batu di dalamnya. Nah, kita akan mencari tahu ya, apa ya yang menyebabkannya. Nah, di sini nanti akan ada aktivitas yang akan kalian lakukan. Next ya, ke lembar berikutnya. Nah, di sini setelah melalui proses pembelajaran, nanti Ibu harapkan kalian dapat menganalisis fenomena yang terjadi dari permasalahan yang tadi Ibu utarakan. Sifat koligatif penurunan titik beku larutan. Kemudian kalian juga akan dapat menganalisis dan menyimpulkan penyebab sifat koligatif larutan. Nah, untuk pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang penurunan tekanan uap. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sifat koligatif penurunan titik beku larutan. Next. Di sini KD yang harus kita capai, kalian harus dapat menganalisis fenomena sifat koligatif larutan, penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. IPK-nya, kalian harus dapat menganalisis penyebab sifat koligatif penurunan titik beku larutan. Nah, next. Nah, sini ya titik beku sudah ya, tekanan uap ya yang sudah pekan lalu, sekarang kita akan masuk ke penurunan titik beku. Bisa sambil dilihat materi yang sudah Ibu bagikan pekan lalu, yang sudah Ibu tugaskan kepada kalian untuk literasi. Bisa sambil dibuka. Nah, ada ya, terlihat ya, bisa sambil dilihat ya anak-anak. Ya, lanjut. Nanti sambil dibaca-baca ya. Next. Ya, di sini penurunan titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, atau titik di mana air mulai membeku. Titik beku normal suatu zat adalah suhu pada saat zat meleleh atau membeku pada tekanan 1 atmosfer. Tekanan luar tidak terlalu berpengaruh pada titik beku. Pada tekanan 1 atmosfer, air membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Ya, di lembar berikutnya, kita akan lihat ya, ke lembar berikutnya coba dilihat. Nah, di sini nanti ya. Di sini nanti kalian akan memecahkan masalah ya. Tapi sebelumnya kalian mampir dulu ya. Di situ ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, kalau sudah nanti ya Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk mengerjakan. Ya, sudah ya. Kalau sudah, sekarang kalian duduk per kelompok sesuai dengan kelompok belajar masing-masing. Ya, kelompok 1, Susi, Widya, Sri, dan Hana. Kelompok 2, Suci, Tri, Romarta, Yuliana, dan Saipudin. Ya, sudah duduk per kelompok semuanya? Ya, tidak pakai ribut ya. Ya, silakan. Nah, kalau sudah, Ibu akan membagikan LKPD ya. Next. Ya, nanti ini di LKPD ada aktivitas yang harus kalian kerjakan. Ya, LKPD-nya dibuka dulu ya, yang sudah Ibu share.
Ya, di LKPD nanti ada aktivitas yang akan kalian lakukan, yaitu kalian akan melakukan praktikum ya secara virtual. Ya, praktikum secara virtual. Nanti Ibu bagikan itu ya, ada di alamatnya. Alamatnya itu ada di lembar sebelumnya ya. Ya, bisa dibuka linknya. Ya, linknya bisa dibuka. Oh ya, ini. Nah, di situ ya, itu LKPD-nya yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nah, di situ nanti ada praktikum sederhana ya, melalui secara virtual. Ya, alamatnya ini karena laboratorium virtualnya tidak bisa dibuka di live worksheet ya. Jadi Ibu bagikan di grup WA ya, alamatnya. Ada tadi ya di halaman berikutnya. Ada yang sudah bisa lihat tampilannya? Ya. Ya, ini Bu ya. Ya, di LKPD-nya tidak tampak ya linknya. Jadi tadi sudah Ibu share di grup WA ya, alamat ininya ya, laboratorium virtualnya. Nah, nanti kalian di sini silakan mengerjakan secara berkelompok. Ada tabel pengamatan di situ yang harus disesuaikan dengan praktikum yang akan kalian lakukan ya. Nah, di sini nanti kalian pakai itu airnya 500 gram kalian masukkan ya. Terus kemudian ditambah, nah pilih zat terlarutnya itu nanti HCl pilih. Kemudian cara ini menambahkan zat terlarutnya itu sedikit demi sedikit ya. Satu drop gitu ya, sehingga nanti kalian lihat molalitasnya sampai 3 molal. Kalau sudah 3 molal, kalian stop ya, zat larutnya di stop. Kemudian nanti diamati berapa titik beku larutannya. Terus kemudian berlanjut ya ke tabel yang kedua. Ini sama, larutannya masih HCl ya, cuma nanti dropnya ditambahkan hingga molalitasnya menjadi 4 molal. Ya, kemudian nanti ditulis diamati titik beku larutannya berapa dapatnya. Ya, setelah itu kalau sudah selesai dengan zat larut yang pertama HCl, kalian lakukan ke larutan berikutnya ya, asam nitrat dengan cara kalian itu ya diklik bagian penguapan gitu ya. Bagian penguapan itu harus dihilangkan gitu ya, harus dihilangkan zat larut yang sebelumnya supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi dengan zat yang sebelumnya. Ya. Kemudian diamati sama ya, one drop gitu ya, sampai molalitasnya menunjukkan 3 molal. Setelah itu lanjut ke asam nitrat yang 4 molal. Kalian amati di sini apa yang terjadi ya. Nah, di bawahnya juga ada beberapa pertanyaan mengenai hasil penelitian yang sudah kalian lakukan, hasil praktikum yang sudah kalian lakukan ya. Nah, ini bisa dibuka link laboratorium virtualnya. Mungkin sudah ada yang bisa buka. Linknya ada di PPT Ibu ya, di halaman sebelumnya. Ya, ini worksheet-nya, live worksheet-nya sudah ya. Bisa nanti, nah di sini ya, di halaman sebelumnya. Nah, coba diklik ya, yaitu laboratorium virtualnya, biar ya dibuka sama kalian ya.
Nah, nanti Ibu kasih contoh. Nah, di situ terlihat ya, ada zat pelarut ya. Sini klik pilih air. Ya. Di situ nanti air ada massa ya di situ. Massanya dinolkan dulu ya sebelumnya. Jadi biar nanti yang tertera di situ infinity. 0 dulu, mulai dari 0 gram. Kemudian ya 0 dulu. Nah, kemudian nanti ya, kemudian cus yang zat terlarut. Nah, di situ kan banyak ya yang di bawah zat terlarutnya sesuai dari tabel yang tadi Ibu suruh ya, berarti dari asam klorida. Di asam klorida ya nanti masanya juga kamu mulai dari angka 0 ya, Nak. Ya, mulai dari angka 0 ya, infinity biar infinity ya. Nah, setelah itu baru mulai masukkan air. Air yang diminta tadi di tabel berapa? Masukkan sesuai dengan yang diminta di tabel. Ya, di situ Ibu minta 500 gram, berarti airnya masukin 500 gram di sini, klik 500. Ya, mudah ya. Nah, dimulai. Ini diklik botolnya, Nak. Botolnya diklik, botol yang atasnya, diklik HCl-nya sedikit-sedikit ya, 1 drop dulu. Ya, nah diklik. Nah, itu sudah berapa? Molalitasnya sudah 3 ya. Berarti tadi kebanyakan ini ya ngedropnya. Ya, dikurangi. Nah, setelah kita dapat molalitasnya 3, kalian lihat di sini suhunya ya berapa titik beku larutannya. Paham? Paham, Bu. Ya. Kalau mau untuk beralih ke zat terlarut yang kedua, kalian pencet ini ya, uapkan pelarut. Pencet. Pencet sampai dia botol gelas beaker gelasnya tuh kosong ya. Nah, baru mulai ke Ini ya, Bu. larutan kedua. Paham ya? Ya, silakan Ya. dikerjakan LKPD-nya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Baik, Bu. Ayo semangat. Hasilnya dicatat ya. Jangan lupa ada yang bagian mencatat hasilnya. Ada yang coba-coba yang melakukan praktikumnya. Nanti bisa bergantian kalian ya. Satu kelompok berlima ganti-gantian. Sudah ya? Gimana? Sudah sampai mana? Apa ada kesulitan? Bentar lagi, Bu. Tunggu, Bu. Bentar lagi ya. Ya, dikit Mudah lagi, ya. Bu. Iya, mudah ya. Udah, Bu. Ternyata asik juga. Iya, Easy, Bu. easy ya. Tangannya nggak repot-repot pegang HCl ya, gatal ya. Nggak usah repot menghitung, Bu. Sudah dihitungin. Oh iya betul. Nanti pertemuan selanjutnya kita membandingkan ya. Ketika kita nanti pertemuan selanjutnya kita akan bedah soal, kita bandingkan dengan hasil berhitung dengan hasil yang secara praktikum. Kalau sudah praktikumnya, dilanjut ke soal LKPD berikutnya ya, Nak ya. Yang ini, Bu.
Iya, silakan didiskusikan dengan temannya. Baik, Bu. Iya, sudah ya, sudah 10 menit. Bisa Ya, Bu. Sudah. ya, sudah ya. Sekarang coba dirapikan hasil kalian. Ibu pengen tahu bagaimana nanti hasilnya. Boleh dipresentasikan ya. Ini diklik ya sama Ibu ya, file of name-nya. Jadi siapa yang duluan presentasi, kelompok mana yang duluan presentasi. Oh, Hana itu Ya. kelompok 1 ya, Iya, perwakilan Bu. ya. Kelompok Ya, 1. coba Hana Ini bisa. tadi ya, Bu. Ya, hasilnya tadi bagaimana? Hasil dari pengamatannya. Bisa di-share? Saya coba share, Bu. Share ya, live Ya. worksheet-nya. Ya, Ya, yang share. lagi proses. Ya, sudah kelihatan ini, Nak. Oh. Ya, coba dibacakan hasilnya. Oh iya, Bu. Bentar, Bu. Baiklah, kawan-kawan, kami dari kelompok 1 tadi sudah berdiskusi. Ada saya, ada Susi, ada Widya, ada Sri. Hasil diskusi kami dapatkan yang pertama dari gambar ini, fenomena ini, solusinya kenapa apa yang dilakukan oleh pedagang es tersebut supaya esnya bisa keras, itu dimasukkannya es batu dan garam. Yang kedua, kami melakukan uji coba melalui tadi yang dikasih oleh Ibu, menambahkan air dengan HCl, itu dapat titik bekunya min 5,50 untuk 3 molal. Sedangkan untuk yang 4, kami dapatkan min 7,55. Untuk yang air dengan HNO3 yang 3 molalnya kami dapatkan min 5,61. Sedangkan yang untuk molal menggunakan bahan yang sama HNO3 kami dapatkan min 7,50. Ya. Untuk perbedaan titik beku larutan HCl 3 molal dengan HCl 4 molal itu ada. Yang kedua, antara HCl dan HNO3 titik beku larutannya sama konsentrasinya karena molalitas zat terlarutnya sama. Setelah itu kami mengisi lagi dengan jawaban benar atau salah. Yang pertama, berdasarkan hukum Beckman dan Roth bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Artinya semakin banyak zat terlarut dalam larutan, maka penurunan titik beku dan kenaikan titik didihnya akan semakin besar pula. Itu benar menurut pendapat kelompok kami, Bu. Iya, lanjut. Kedua, jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarut murni akan mengalami kenaikan. Itu menurut kami salah. Ya, lanjut. Selanjutnya, berdasarkan grafik tadi yang di atas, diagram PT di atas, kami menjodohkan garis beku untuk pelarut air itu EC. Sedangkan garis beku untuk larutan itu FB. Untuk
soal selanjutnya ini penerapan sifat koligatif yang berkaitan dengan penurunan titik beku larutan adalah nomor 3 dan nomor 4, yaitu pemakaian garam dapur untuk pencairan salju dengan penambahan etilena glikol pada radiator mobil. Iya. Langsung disimpulkan, Kesimpulannya? Bu. Sudah, iya boleh. Nah, Sudah dapat kesimpulan dari Iya. praktikum tadi? Berdasarkan percobaan di atas, percobaan yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hukum Roth, penurunan titik beku berbanding langsung dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Itu aja, Bu, dari kelompok kami. Oh, terima kasih, Hana. Kasih aplaus dong buat Hana ya dari yang lain. Ya, terima kasih. Kelompok Bu. selanjutnya, kelompok 2 ya. Siapa yang mau mewakilkan? Kelompok 2. Oh, Yulia, coba. Bu Yuliana. Yuliana, coba bisa mewakili kelompok 2 untuk share Kelompok screen. 2 ya, Bu. Ya. Saya aja, Bu. Oh iya, saya masih iya. agak ngeklik nih, Bu. Jadi belum Iya. ketemu. Silakan. Iya, coba Suci. Bu Suci ya. Ya, ini teman-temannya ngasih semangat ya, teman kelompoknya semangat Suci. Ya. Semangat, Kakak. Baik, ini Bu, hasil kerja kelompok kami. Iya, Di coba. sini ya, Bu. Iya, coba dibacakan. Berdasarkan fenomena di atas, berdasarkan hasil diskusi kami, solusi apa yang mungkin dilakukan oleh pedagang es tersebut adalah memasukkan es batu ke dalam gerobaknya. Iya. Kemudian ini hasil pengamatan kami pada virtual lab tadi, titik bekunya pada nomor 1 adalah minus 5,59, kemudian ada minus 7,55, kemudian minus 5,61, dan minus 7,50. Kemudian pada pertanyaannya, tuliskan hasil diskusi kalian, apa ada perbedaan titik beku larutan HCl 3 molal dengan HCl 4 molal? Jawabannya, menurut kami ada perbedaannya. Pada konsentrasi yang sama antara larutan HCl dan larutan HNO3, bagaimana titik beku larutannya? Titik beku larutannya adalah sama, Bu. Ya, lanjut. Kemudian, benar atau salahnya? Nomor 1, jawaban kami berdasarkan hukum Beckman dan Roth bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung dengan molalitas yang terlarut di dalamnya. Artinya, semakin banyak zat terlarut dalam larutan, maka penurunan titik beku dan kenaikan titik didihnya akan semakin besar pula. Jawabannya benar. Menurut kami, pernyataan ini benar. Ya, lanjut. Jika suatu zat terlarut ditambahkan pada suatu pelarut murni hingga membentuk larutan, maka titik beku pelarutan murni akan mengalami kenaikan. Menurut kami ini salah, Bu. Ya, lanjut. Kemudian ini nomor 3, tentukanlah garis beku untuk pelarutan air adalah EC. Tentukan garis beku untuk larutan adalah FB. Ya. Lanjut nomor 5, jawabannya penerapan sifat koligatif yang berkaitan dengan titik beku adalah nomor 3 dan 4, yaitu pemakaian garam dapur dan penambahan etilena glikol pada radiator mobil. Iya, betul. Kemudian kesimpulannya, Bu. Iya, boleh dibacakan. Apa itu kesimpulannya? Kesimpulan menurut kelompok kami, semakin banyak zat terlarut dalam larutan, maka penurunan titik bekunya akan semakin besar pula. Sekian, Bu, dari kelompok kami. Terima kasih, Suci. Ya, Kasih Ibu. aplaus buat Suci ya. Ya, ini dilihat dari hasil diskusi kalian, hampir semuanya sama jawabannya ya. Cuma hanya mungkin yang di atas hipotesa awal itu berbeda-beda pendapatnya ya, dari kelompok 1 dengan kelompok 2.
Nah, dari percobaan yang kalian lakukan, itu ada pelarut dan zat terlarut ya. Itu titik beku air itu mengalami penurunan dari 0 menjadi minus berapa itu yang 3 molar? -5. Minus 5, berarti terjadi penurunan titik beku. Nah, tadi ada kelompok yang menjawab gerobaknya itu dikasih es batu ditambah garam ya. Garam. Nah, Iya, Bu. penambahan garam itu penambahan zat terlarut berarti akan menyebabkan seperti yang tadi di praktikum menyebabkan penurunan titik beku gitu ya. Nah, penurunan titik beku. Nah, di sini kita lihat fenomenanya. Berarti abang-abang tadi pasti menambahkan sesuatu ya. Nah, sesuatunya itu apa? Gitu ya. Zat terlarutnya itu apa? Dia menggunakan garam supaya titik bekunya turun ya. Nah, coba nah sebelum kita menyimpulkan semuanya, coba anak-anak mampir dulu sebentar di sini ya. Ibu sudah share untuk post testnya. Ya, silakan dikerjakan ya. 5 menit. Ya, sudah ya. Nah, kita simpulkan bersama-sama. Ya, jadi berdasarkan hukum Beckman dan Rolle bahwa penurunan titik beku dan kenaikan titik didih berbanding langsung atau berbanding lurus dengan molaritas yang terlarut di dalamnya. Semakin banyak zat terlarut dalam larutan, maka penurunan titik beku dan kenaikan titik didihnya akan semakin besar pula. Nah, kemudian besarnya penurunan titik beku dan kenaikan titik didih larutan dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kalian tuh tadi secara tidak langsung kalian mencari tahu hubungan antara molaritas dengan titik beku ya. Ini berbanding lurus. Ya, jadi baru Ibu kasih tahu rumusnya di akhir ya. Di sini. Jadi pedagang tadi melakukan yang namanya penambahan zat terlarut gitu ya, agar titik bekunya tetap turun gitu. Jadi si esnya itu tetap dingin, tetap beku. Jadi dia tidak perlu membawa kulkas kemana-mana ya. Nah itu ya. Nah kegiatan pembelajaran hari ini Ibu nilai sangat kompak ya, sangat bagus ya. Kalian sudah bisa aktif melakukan penelitian sendiri, kemudian bisa mengambil kesimpulan gitu ya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari bagaimana fenomena sifat koligatif larutan untuk larutan elektrolit ya. Nah, Ibu sudahi ya dengan quotes untuk hari ini. Jangan mengharapkan semuanya bisa lebih mudah, berharaplah agar dirimu bisa jadi lebih baik. Ya, dari Jim Rohn. Ini untuk quote ini buat kita ya, buat kita mengingat supaya kita lebih baik untuk hari kedepannya. Jadi Ibu harapkan di hari kedepannya anak-anak bisa kompak lagi ya. Jangan lupa literasi selanjutnya dibaca tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nanti kita akan praktikum lagi ya dengan Ibu. Jadi nanti agendanya kita akan membedakan bagaimana sifat koligatif larutan antara larutan non elektrolit dan larutan elektrolit ya. Itu saja untuk hari ini ya anak-anak. Kita tutup dengan doa. Silakan anak ketua kelasnya pimpin dengan doa. Ke mute, Hana. Baiklah teman-teman, karena pelajaran hari ini sudah selesai, baiklah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai.
Ya, terima kasih Hanan. Terima kasih Ya, ya Bu. untuk semua anak-anak. Sampai jumpa lagi di hari berikutnya. Terima Dadah. kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.